Hey, kembali lagi bareng gue si Jackie. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Thin Red Line. Berlatar perang Pasifik antara pasukan Amerika melawan pasukan Jepang yang memperebutkan sebuah pulau disebut dengan Guadalcanal. Di masa Perang Dunia Kedua pada tahun 1943, pulau beriklim tropis ini merupakan pulau terbesar di Kepulauan Solomon. Tanpa berlama-lama, mari langsung ke alur filmnya. Eits, sebelum itu, jangan lupa siapkan sebat dan kopi supaya menemani aktivitas menonton kalian. Dan inilah film The Thin Red Line. Di awal film, diperlihatkan kehidupan penduduk asli pulau yang makmur di Pasifik Selatan bersama seorang tentara Amerika bernama Whit yang hidup berdampingan bersama mereka. Alasannya Whit berada di sini adalah untuk mencari informasi tentang rumor yang beredar jika Jepang diketahui sedang membangun landasan udara di pulau ini. Ia sangat menyayangkan kenapa harus terjadi perang di pulau seindah ini. Namun, akhirnya Whit berkata di hati kecilnya jika memang perang akan terjadi di sini. Whit berharap jika ia meninggal, ia ingin meninggal dengan tenang seperti almarhumah ibunya. Lalu, salah satu teman Whit melihat kapal patroli Amerika yang akan menjemput mereka. Setibanya di atas kapal, Whit sempat diinterogasi oleh Sersan Wills yang mengatakan bahwa Whit telah gagal dalam tugasnya. Ia juga dilarang kembali bergabung bersama unitnya. Lalu, Whit ditugaskan membawa tandu untuk mengurus prajurit yang terluka di medan perang. Whit memang membelot dari tugasnya karena ia tidak menginginkan adanya perang di pulau seindah itu. Kesalahan itu menyebabkan berakhir dalam sel untuk beberapa waktu bersama temannya. Tapi, pada akhirnya pihak Amerika mendapatkan informasi jika Jepang benar-benar membangun pangkalan udara di sana. Di sisi lain, Kolonel Garden merasa dicurangi oleh atasannya. Di usianya yang sudah tidak cukup muda lagi, justru ia diperintahkan untuk memimpin penyerangan ke pulau tersebut. Meskipun sebenarnya banyak kolonel lebih muda yang cukup berpengalaman. Meski begitu, Kolonel Garden harus tetap menjalankan tugasnya demi negara. Maka dari itu, Kompi Charlie pun turut dalam kampanyenya. Tugas merebut pulau tersebut yang akan digunakan Jepang sebagai pangkalan yang dikhawatirkan mengancam jalur logistik antara Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Garden mendapat masalah ketika banyak prajurit yang tidak tahu kalau mereka akan berperang melawan Jepang. Para prajurit itu selalu dihantui rasa takut. Ya, karena gak segan-segan tentara Jepang mengebom dirinya sendiri. Apalagi mereka belum punya pengalaman tempur yang cukup. Karena dilihat mereka hanyalah tentara amatiran yang baru bergabung. Karena rata-rata dari mereka adalah prajurit baru di kompi ini. Tetapi, ada satu keanehan di kompi ini. Salah satunya prajurit bertemu dengan mantan perwira tinggi yang bernama Bell. Bell menjelaskan bahwa ia dulunya memang perwira yang mengurus di bagian kendaraan tempur. Tapi Bell terpaksa mengundurkan diri dan menjadi prajurit biasa. Tindakan nekat itu ia lakukan supaya lebih sering bertemu dengan istrinya tercinta. Jauh di sana membuat istrinya menjadi, ya begitulah, sange. Bahkan ia terancam gak bisa menjabat menjadi perwira lagi. Di sisi lainnya, juga Kapten James Teros diperintahkan untuk memimpin Kompi Charlie menuju ke pantai.
Dan akhirnya sampailah di Pulau Guadalcanal tanpa perlawanan dari musuh. Mereka berjalan berbaris menelusuri ke dalam pulau, melewati hutan dan rawa-rawa, sampai gak sengaja menemukan jasad prajurit tentara Amerika yang tewas dengan kondisi mengenaskan. Whit yang ditugaskan menjadi pembawa tandu mencoba menolong dan memberikan perawatan medis kepada prajurit yang terluka dalam pertempuran sebelumnya. Keesokan paginya, Kolonel Garden memberi komando kepada Kompi Charlie untuk menaiki bukit dan merebut hutan yang dikuasai Jepang. Di sisi lain, Kapten Staros melihat bawahannya mulai kehausan, mengingat di tempat mereka sekarang sedikit pun tidak ada sumber air. Karena tentu saja misi serangan kali ini membutuhkan stamina yang tinggi untuk menaklukkan Jepang di tempat ini. Tetapi Kolonel Garden gak terima alasan apapun. Dengan rasa kecewa, Kapten Staros terpaksa menerima perintah tersebut. Beruntungnya, Sersan Walsh mengizinkan kembali untuk mendapatkan penanganan medis. Perlahan-lahan, mereka berjalan ke atas bukit. Sesampainya mendekati kamp Jepang, mereka dihujani peluru dan artileri dari pasukan Jepang. Siapapun yang mencoba mendekati akan dihabisi oleh tembakan senapan mesin. Serangan musuh membuat Staros panik. Ia menyuruh petugas tandu untuk segera mengevakuasi korban di garis depan. Sedangkan mereka juga sibuk membantu 9 orang yang terluka parah. Tiba-tiba datang Whit sambil mengejek Sersan Wells. Di situ, ia meminta izin kepada Kapten Staros untuk kembali ke batalionnya dan bergabung ke pertempuran. Satu persatu, prajurit Amerika ditumbangkan Jepang. Namun, Kolonel Garden tetap memaksa Kompi Charlie untuk terus melanjutkan penyerangan. Hal itu menyebabkan Staros dilema, karena mustahil mengingat pasukannya hampir terbantai habis, sampai mereka tercerai-berai, salah satunya Sersan Cake yang bersembunyi di balik bukit. Sersan mencoba melempar granatnya, namun secara nggak sengaja ia justru malah menarik pinnya dan meledak di tempat. Ledakan itu mengakibatkan cedera parah di bagian samping pinggangnya, dan dia yang sudah pasrah kehilangan nyawanya berkali-kali memohon kepada rekannya untuk menuliskan surat kepada istrinya, menyampaikan jika ia mati secara terhormat. Meski Whit mencoba meyakinkan bahwa yang harus menulis sendiri suratnya adalah dia sendiri, karena dengan cara apapun dia harus tetap hidup walaupun tak lama kemudian ia mulai kehilangan kesadaran. Sampai pada akhirnya Cake pun tewas. Beberapa prajurit mulai mengalami trauma ketika menyaksikan rekan-rekannya yang tewas terbunuh. Di sisi lain, Sersan Wells memberanikan diri berlari mendekati ke seorang prajurit yang sedang sekarat. Ia berusaha memberikan obat penahan rasa sakit kepada prajurit itu, sebelum ia akhirnya meninggal dunia. Kapten Staros yang melihat aksi Sersan Wells tadi ingin menyebut namanya saat diadakan rapat untuk mendapatkan medali silver bintang 5
seperti abang ojol karena pesanannya yang sesuai loh, Louis. Namun, Sersan Wills memotong pembicaraannya itu dan mengancam mengundurkan diri jika namanya benar disebut karena gak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Karena di sini adalah zona perang, bukan untuk membicarakan penghargaan. Dan karena ia berpikir tindakannya demi nyawa seseorang. Lanjut, Kapten Staros mendapat teguran melalui radio dari Kolonel Garden. Ia sangat tampak marah dikarenakan prajuritnya hanya berdiam di balik bukit. Ketika itu, seharusnya para pasukan menyingkirkan senjata mesin milik musuh dan gak peduli harus dibayar dengan nyawa berapapun. Namun, Staros menolak keras dengan menyatakan akan mengerahkan anak buahnya kembali pulang karena tindakan itu seperti misi bunuh diri. Mengingat persenjataan dan posisi Jepang lebih menguntungkan. Untuk itu, Staros meminta izin patroli melakukan pengintaian posisi Jepang dari sisi bukit. Kemudian, mengepung dengan sekelompok prajurit dalam jumlah besar. Tetapi lagi-lagi, hal itu membuat Kolonel Darah Tinggi mengabaikan saran-saran dan harus tetap pada strategi. Dan gak peduli dengan keselamatan anak buahnya. Pernyataan itu membuat Staros terdiam karena ia harus memikul beban berat. Ketika tiba, mereka mendapati bahwa perlawanan Jepang tampaknya sudah berkurang. Di waktu bersamaan, Bell bersama rekannya diam-diam diperintahkan oleh Kapten Staros ke bukit untuk mengintai musuh. Setelah sampai di lokasi, mereka mendapati beberapa bunker Jepang yang terdapat senjata mesin. Setelah diberitahu tentang posisi Jepang oleh Bell, Kolonel Garden memerintahkan Kapten John dan Witt memimpin pasukan kecil untuk melakukan pengepungan dan mendesak Jepang. 7 prajurit itu akhirnya melanjutkan pengintaian ke atas bukit menuju bunker. Perlahan-lahan mencari rute, kemudian menentukan titik koordinat kepada pesawat Amerika untuk membombardir bunker yang digunakan Jepang sebagai benteng perlindungan. Pertempuran sengit mereka mampu mengatasinya, bahkan hingga melumpuhkan yang di bunker. Pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan Amerika. Dan berhasil menawan beberapa prajurit Jepang yang tersisa. Di situ, pihak Amerika mendapat informasi tentang lokasi keberadaan kamp Jepang, yang dimana dari pengakuan seorang tawanan prajurit Jepang. Namun, lagi-lagi yang menjadi masalah adalah air karena kelelahan. Hal itu tidak dipedulikan Kolonel Garden, yang tetap menyuruh bawahannya untuk menaiki bukit. Di sisi lain, kedua belah pihak saling mewaspadai. Dalam ketebalan kabut, pasukan Jepang mengawali serangan. Tentara Amerika yang terus mengerahkan pasukannya untuk mendesak Jepang. Pada akhirnya, Amerika berhasil memenangkan pertempuran dan berhasil menduduki kamp tersebut. Di sisi lain, kekalahan itu justru sangat menyakitkan bagi prajurit Jepang. Setelah pertempuran usai, Kolonel Garden memanfaatkan waktu untuk membicarakan bahwa posisi Staros akan digantikan dengan yang lain, yaitu Letnan Ben. Dengan mengatakan, Staros terlalu lembek untuk menekan pertempuran. Lagi pula, apa yang dilakukan Staros adalah demi melindungi bawahannya, agar tidak mati sia-sia. Esok harinya akan menggantikan mereka kepada batalion pasukan cadangan, dan mereka akan mendapatkan cuti bertugas selama seminggu. Sebagian prajurit sangat kecewa terhadap keputusan tersebut, tak terkecuali juga Staros yang sudah menganggap mereka seperti teman seperjuangan, walaupun mendapat cuti dari pertempuran. Satu sisi, lapangan udara lokasi mereka ditempatkan sering mengalami pengoboman artileri dari Jepang. Bahkan,
Belle mendapat surat dari istrinya untuk memberitahukan kalau istrinya telah jatuh cinta dengan pria lain. Setelah membaca surat itu, Belle tentu sangat terpukul. Sedangkan Whit mencoba kembali berbaur dengan penduduk asli pulau. Ketika dia memutuskan pergi, para orang di sana menjauhi Whit. Warga desa seperti ketakutan dan mereka sudah tidak percaya lagi pada orang luar. Beberapa hari kemudian, ketika berpatroli ke sungai di bawah komando Letnan Ben, suara tembakan artileri Jepang semakin mendekat dan membuat sedikit panik. Letnan Ben bermaksud melaporkannya ke markas. Mengetahui jika sambungan komunikasi terputus, kemudian Ben mengarahkan 2 prajurit untuk mengintai ke hulu. Lalu, Whit mengajukan diri menjadi sukarelawan dan ikut mengintai. Pasukan tersebut perlahan berjalan menelusuri sungai. Ketiga orang itu secara tak sengaja bertemu dengan pasukan Jepang. Lantas, mereka bersembunyi dan berniat mundur kembali ke Kompi untuk melaporkan tentang situasi. Namun saat berlari, tiba-tiba serangan tersebut menyebabkan mereka terdesak oleh kepungan musuh. Whit pun berencana menghambat laju tentara Jepang dan membiarkan prajurit lain kembali untuk memberitahu seluruh rekannya. Hal itu mengakibatkan dirinya harus tewas tertembak. Singkat cerita, jenazah Whit yang ditemukan tentara Amerika lainnya lalu dikuburkan oleh rekan satu timnya. Sersan Wills adalah salah satu orang yang sangat sedih, dan mereka pergi menaiki kapal meninggalkan Guadalcanal, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, silahkan like, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video terbaru dari Titi Bali Movie. Gue Jeki, au revoir.